وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan hari ini, salat kita, zikir kita, munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, infak dan sedekah kita, serta kebaikan serta kebajikan yang kita berikan kepada orang lain, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang penuh dengan berkah ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita pada hari ini adalah penyakit umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hidup sehat adalah idaman setiap orang. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya sakit melulu. Malah kalaupun kita sedang sehat, nih sekali orang datang ke dokter, ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Di sana dia medical check up. Semua kesehatannya diperiksa. Orang sehat saja mau tahu apa yang dia sakit, yang dia punya. Dunia jamaah Allah, dalam dunia kesehatan berhutang budi kepada seorang ulama, sekaligus beliau adalah seorang ilmuwan, namanya Ibnu Sina. Dia menulis buku namanya Al-Qanun fit Tibb. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan The Canon of Medicine. Aturan-aturan yang terkait dengan kedokteran atau medis. Ditulis 1025. Orang berhutang budi baik dari timur dan barat. Orang barat mengakui kehebatan keilmuan Ibnu Sina, apalagi orang timur, apalagi kita sebagai orang Islam. Tapi jamaah Allah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina itu sebenarnya jauh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam Qanun fit Tibb itu berisikan atau dia merupakan manual yang berisikan dari aturan-aturan bagaimana harusnya seorang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan dan medis memperlakukan orang-orang yang sakit fisiknya. Tapi ada orang yang tidak tersebutkan namanya. Dialah Rasulullah SAW. Meskipun kita belakangan kita kenal Rasulullah SAW itu dengan tib nabawinya, penyembuhan ala Nabi. Tapi apa yang berbeda antara Qanun fit Tibb dengan at-tib nabawi? Perbedaannya adalah bahwa yang disembuhkan oleh Rasulullah SAW bukan penyakit fisik saja, tetapi juga penyakit psikis yang tak nampak dia.
Nah, salah satu penyakit kata Rasulullah SAW, ada penyakit yang kita harus tahu itu. Dengan itu Rasulullah SAW kumpulkan sahabatnya untuk menjelaskan itu saja. Rasul bilang ada penyakit, yang penyakit ini adalah penyakit orang-orang terdahulu, umat terdahulu kata Rasul. Dampaknya atau efeknya luar biasa. Daya rusaknya itu luar biasa kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ini penyakit fisik atau penyakit apa? Bukan penyakit fisik, penyakit psikis. Kata Rasulullah SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kelak kamu akan ditimpakan penyakit umat terdahulu pada kalian. Yang dampaknya kata Rasulullah SAW, wahia haliqatun. Dia akan menggerogoti. Apa yang dia gerogoti? Bukan fisik. Jadi kalau kita ibaratkan penyakit fisik, ada penyakit yang kalau orang menderita penyakit itu, rambutnya pelan-pelan habis, rontok. Kira-kira seperti itulah yang dibayangkan Rasul. Tapi bukan itu kata Rasul. Laisa haliqatus sya'ar. Bukan rambut yang dibuatnya botak. Bukan rambut yang dibuatnya gundul. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa hiya haliqatud din. Dia akan menggerogoti, menghancurkan, menggunduli keagamaan seseorang. Jadi ketika seorang mengidap penyakit ini, dia beragama juga, tapi seolah-olah mengambil, kau beragama juga, tapi macam tak punya beragama kau, macam tak ada agamamu. Beragama, tapi seperti orang tidak beragama kata Rasul. Haliqatud din. Pelan-pelan habis keagamaannya, paham dia agama. Tapi pelan-pelan penyakit itu menggerogotinya. Para sahabat penasaran apa sih penyakit ini? Kata Rasul, al-hasadu wal baghdha. Hasad dan baghdha. Apa pula hasad itu dan apa pula baghdha itu? Hasad itu kata Rasulullah SAW, dan itu oleh Nawawi juga disebutkan dalam sejumlah kitabnya, an tatamanna zawalan ni'mati an ashabiha. Orang ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia yang tidak diberikan oleh orang lain. Tapi kita mengharapkan kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Kan gawat itu. Orang punya jabatan, kita harapan kau kalau bisa jatuh hari ini, gak usah lagi menjabat. Orang punya harta banyak, kalau bisa rumahmu terbakar gitu, harapannya. Sawah ladangmu itu kalau bisa rusak dan sebagainya. Kalau dia punya nama baik, dia akan mengharapkan kalau bisa kau cacatlah hari ini dan seterusnya. Hilang nama baikmu itu. Anta tamanna zawalan ni'matin ashabiha, kata Imam Nawawi. Itu hasad. Menginginkan sesuatu dari orang lain, dari apa yang sudah diperoleh orang lain, dari kenikmatan itu. Pangkat, kekayaan, jabatan, harga diri, nama baik dan sebagainya itu runtuh. Dan itu tidak ada lagi, lenyap seketika. Itulah hasad. Apa pula itu baghdha? Baghdha ini jemaah rahimakumullah adalah akumulasi dari hasad itu. Hasad dan kebencian. Bukan saja sebuah kemarahan, tetapi kemarahan itu sudah diwujudkan dalam bentuk yang mungkin saja sifatnya destruktif.
Jadi menghancurkan. Para ahli mungkin menyamakan dengan ini Hamayotsu misalkan. Seorang antropolog mengatakan communal violence. Jadi kekerasan komunal itu yang terjadi, itulah bagdo kira-kira. Itu penyakit. Jadi akumulasi dari kemarahan dan hasad yang diwujudkan dalam bentuk yang destruktif. Itu penyakit umat terdahulu dan menghancurkan mereka, kata Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah, hasad ini memang luar biasa dan bagdo itu memang luar biasa. Itu pula lah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW mengatakan, di antara umat terdahulu yang dihancurkan itu adalah kekuasaan Romawi dan Persia. Coba bayangkan, Romawi itu lebih dari 500 tahun berkuasa, memimpin dunia ini. Dari dunia barat dan Afrika dia kuasai itu. Persia juga seperti itu. Hampir seluruh dunia di timur ini dia kuasai. Tapi kok bisa hancur? Hancur, kata Rasulullah SAW. Dan pada saat sebelum hancur itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat yang lain. Kata Rasul, "Idza futihat 'alaikum Faris wa Rum ayyu qaumin antum?" Seandainya Persia dan Romawi itu ditakdirkan hancur dia, kemudian takdirnya itu beralih kepada kalian umat Islam ini. Kekuasaan dulu, kejayaan yang dimiliki oleh Persia dan Romawi itu hilang dan berganti dan dipindahkan kepada kalian. Ayyu qaumin antum? Para ahli hadis kemudian mensyarah apa yang dimaksud dengan ayyu qaumin antum ini. Mereka mengatakan atabakuna ala ma antum alaih. Kira-kira maksudnya begini, kalian akan tetap seperti ini akan atau berubah nantinya. Kenapa? Ketika nanti Romawi dan Persia itu runtuh, asetnya luar biasa banyak dan itu dia tinggalkan. Coba bayangkan itu, di timur dan barat aset dari kekaisaran Romawi dan Persia itu sungguh banyak dan itu menjadi akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Pertanyaan saya, kata Rasul, akankah kalian bertahan seperti kondisi sekarang ini atau kalian berubah setelah itu? Seorang sahabat menjawab, Amr bin As, dia katakan, naqulu kama amarallah. Kira-kira bahasa kita, ya pastilah kita akan menjalankan perintah Allah, tak mungkin pula kami langgar. Tapi Rasul punya feeling dia. Kayaknya kalian nggak sanggup, karena kata Rasulullah SAW, am ghairu dzalik. Jangan-jangan lain yang kau bilang, lain yang kalian amalkan nanti. Di hadapan mata udah tersedia peninggalan yang dulu dimiliki oleh kekaisaran Romawi dan Persia. Di depan mata itu, tinggal diambil saja. Berubah nggak kalian nanti? Enggak lah, berubah, kata Amr bin As. Rasul bilang, berubah kalian. Am ghairu dzalik. Enggak yakin Rasulullah SAW dengan jawaban Amr bin As itu, dan memang akhirnya terjadi, itu fakta. Sejarah menyebutkan banyak sekali ketika umat Islam berkuasa tidak mampu menahan hawa nafsu itu. Rasulullah SAW, kalian tahu nggak kenapa mereka hancur itu? Pertama kata Rasulullah SAW, yatahasaduna, ya kata Rasulullah SAW, yatanafasuna. Awalnya mereka saling berkompetisi, berlomba dalam hal duniawi, pangkat dan jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Semua orang berlomba untuk mendapatkan itu. Tapi kompetisi ini ujung-ujungnya rupanya ada hasad. Yatanafasuna tsumma yatahasadun. Muncul hasad di situ. Kenapa muncul hasad? Karena dari kompetisi itu dulu kita sama-sama berjuang, sama-sama merintis. Kemudian sudah ada orang yang dapat jabatan yang enak, kita kok masih gini-gini aja. Yatahasadun.
Setelah yatahasadun, kata Rasulullah SAW, kenapa mereka hancur Romawi dan Persia itu? Yatadabarun, muncullah sikap tak mau melihat kawan lagi. Kawan yang dulu sama-sama merintis, sama-sama berjuang, itu kan dulu. Sekarang kita masing-masing beda lah pula. Yatadabarun, saling membelakangi, saling bermusuhan. Ujungnya apa kata Rasulullah SAW? Yatabaghadun, yaitu akumulasi dari puncak dari akumulasi dari adanya hasad, kemarahan yang diwujudkan dalam bentuk yang destruktif. Jamaah Allah, ini kan penyakit namanya. Dan Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti kepada kita umatnya. Lihat loh, itu ada penyakit umat terdahulu. Artinya umat sekarang jangan lagi kayak gitu. Jangan dibuat hal yang sama. Penyakit itu. Jemaah Allah, hadis-hadis yang khatib sebutkan tadi itu bisa kita temui di beberapa kitab-kitab hadis. Di Imam Muslim misalkan, di Sahih Muslim, Imam Muslim menyebutkan itu di bab tentang wara. Muncul pertanyaan kita, kok tentang keruntuhan Persia Romawi ini Imam Muslim menempatkannya di bab tentang al-wara. Sementara Ibnu Majah menempatkan hadis-hadis yang disebutkan tadi dalam bab atau tentang al-fitan, huru-hara di akhir zaman. Sepertinya Imam Muslim menangkap spirit dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya seolah-olah yang ingin dikatakan oleh Imam Muslim, Rasul tidak mengkhawatirkan kondisi umat Islam sebelum runtuhnya Romawi dan Persia itu. Justru yang dikhawatirkan Nabi pada saat umat Islam itu sudah berjaya. Kekuasaan sudah di tangannya, harta sudah ada di tangannya. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Pada saat perjuangan mereka di Mekah dan Madinah menjadi orang yang biasa-biasa saja, sederhana, itu tidak dipersoalkan Nabi. Makanya kata Nabi, ayyu qaumin antum? Apakah kalian akan bertahan dengan kondisi kalian sekarang ini atau nanti berubah, kata Rasul. Faktanya adalah umat Islam berubah. Mudah-mudahan kita umat hari ini bisa mengambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu adalah penyakit. Bagaimana kita mengantisipasi penyakit itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.